Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Yesaya pasal 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Sonodo hatani Jehovah, radoti hamu ma'uhum, jala ulahon hamu mahati goran, ajanok nama asaro hatuoku, jala papataron hati goraku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika sebuah masalah terjadi, kita akan berusaha untuk mencari tahu mengapa masalah itu terjadi, siapa pelakunya, siapa penyebab utamanya yang harus bertanggung jawab, agar kiranya masalah itu tidak ditimpakan kepada orang yang tidak sebenarnya bersalah, agar orang yang melakukanlah yang bertanggung jawab. Itu terkadang kita lakukan, dan itulah resolusi penyelesaian sebuah masalah, mencari pelaku utama. Namun terkadang jujur kita katakan, ada saat-saat tertentu kita tidak perlu mencari tahu siapa yang menyebabkan masalah itu atau siapa pelakunya, siapa yang membuat masalah itu. Karena ada juga peristiwa di mana atau kesalahan itu atau hukuman itu terjadi karena Tuhan menghendakinya. Karena memang sumber masalahnya adalah kita, bukan orang lain. Sesuatu itu terjadi karena Tuhan menghendaki itu terjadi dalam diri kita. Ketika bangsa Israel terbuang, mereka harus menyadari sumber masalahnya adalah diri mereka sendiri. Mereka yang salah, mereka yang semakin jauh dari Tuhan. Sehingga terlalu sibuk mencari tahu ini gara-gara siapa. Ini karena kita lemah, ini karena bangsa lain terlalu kuat. Justru membuat bangsa itu tidak pernah berbenah diri di hadapan Tuhan. Ada saat memang kita harus merenung, menjauhkan diri sedikit dari keramaian, berdoa kepada Tuhan. Mengapa doaku tidak terjawab? Mengapa kehidupanku sepertinya sangat kering, sangat gersang? Mengapa pekerjaanku sepertinya sangat jauh daripada rezeki ataupun kepuasan? Jangan-jangan memang Tuhan menutup telinga terhadap doa-doa kita. Tuhan menjauhkan diri dari kita karena memang kehidupan kita sudah jauh dari Tuhan. Sudah jauh dari firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kepada bangsa Israel hal yang paling sederhana dari kehidupan manusia, yaitu melakukan firman Tuhan atau menaati hukum yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, artinya kita tidak lagi sibuk melihat, wah ini ada masalah, apa solusinya. Jangan ketika ada masalah kita sibuk mencari solusi, tetapi firman Tuhan mau mengingatkan, lakukanlah sesuatu supaya masalah itu tidak terjadi. Ketika anak sakit, kita akan sibuk mencari tahu apa penyakitnya, apa obatnya. Tetapi mari lakukan pencegahan agar penyakit itu tidak terjadi. Jangan ketika seseorang sudah terjerumus jauh dari Tuhan, sudah mendapat hukuman, kita merenung mengapa seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata, lakukan firman itu, taati hukum, maka keterjerumusan itu ataupun jatuh ke dalam dosa itu tidak akan terjadi. Adam dan Hawa sudah dalam posisi benar ketika Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Dan tugas mereka hanya mematuhi perintah Tuhan. Melakukan apa yang benar karena Tuhan sudah mencukupkan. Hanya mentaati aturan. Tetapi manusia itu merasa ada yang lebih penting
yaitu pikiranku. Dan pikirannya sendiri membuat dia jauh dan diusir dari Taman Eden. Bapak Ibu saudara terkasih, manusia itu hidup di dunia punya aturan. Kita tidak bebas dengan kemauan kita sendiri. Ada aturan dari Tuhan, ada hukum yang harus kita lakukan. Dan hukum itu bukan mengekang kita, bukan membatasi kebebasan kita, tetapi ingin menyelamatkan kita agar kita tetap terjaga. Ketika diajarkan jangan membunuh, sebenarnya agar kehidupan kita juga terjaga. Diajarkan untuk jangan berzina agar rumah tangga kita juga terjaga. Agar kita tidak hanya menunggu hukum itu tetapi sebagai pelaku hukum itu juga. Bapak Ibu saudara terkasih, jika kita merenungkan firman Tuhan ini, inilah masa-masa di mana bangsa Israel itu masih dalam pembuangan, menunggu mereka dibebaskan. Firman Tuhan hanya mengatakan, kembali sadari dirimu, lakukan firman Tuhan, taati hukum. Karena akulah yang menghukum engkau. Karena akulah yang membuang engkau agar engkau sadar bahwa engkau adalah bangsa pilihan. Kita adalah umat yang berharga bagi Tuhan, ciptaan yang berharga. Maka mari menghidupi hukum itu, merenungkan firman Tuhan itu, agar kita tetap menjadi ciptaan yang berharga sampai pada akhirnya kita kembali dari dunia ini. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan berkata, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Keadilan, keselamatan itu akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang mau mengubah dirinya. Tentu mari kita jangan menjadi penonton keadilan, kesuksesan itu ataupun keselamatan itu. Tetapi mari kita menjadi bagian dari keselamatan itu dengan cara mentaati hukum, melakukan firman dan menghidupinya. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman dan penyertaan Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk mematuhi hukum, mematuhi firman dan menghidupinya. Agar kiranya kami tidak hanya sebagai penonton keselamatan itu, tapi kami ikut menjadi bagian dari keselamatan itu. Berkati dan mampukan kami Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.